Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas tablet murah dengan spek yang kelihatannya lumayan nih. Jadi ini adalah Evio, O-nya 2 ya, dengan tipe Tab M7A. Ini kalau nggak salah merek lokal, cuma nggak begitu terkenal kayak merek lokal yang lain. Jujur aja saya baru tahu ini, padahal merek ini udah cukup lama loh. Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit tabletnya, taruh dulu. Lanjut, ada kabel data, ini masih yang micro USB. Terus dapat adaptor charger dengan output 5 volt 1,5 ampere. Dapat case juga nih, ini yang soft case ya, bening. Terus ada user manual atau panduan pengguna. Dan kartu garansi. Ini 1 tahun ya garansinya, dan tempat servisnya udah ada di beberapa kota-kota besar. Tapi di tempat saya nggak ada. Nggak heran sih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Evio Tab M7A. Lanjut, cek unitnya. Wah, masih plastikan, tapi acak-acakan gini ya. Kletek. Untuk bentuknya itu kayak gini. Bagian depan ada layar berukuran 7 inch. Di atasnya ada earpiece dan kamera depan. Untuk bawahnya nggak ada apa-apa. Bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume. Ini kayaknya lubang mikrofon dan tombol power. Sisi bawahnya ada mikrofon, di sisi kiri nggak ada apa-apa, bagian sisi atas ada lubang micro USB dan jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera dan lampu flash. Ada tulisan Evio, stiker IMEI, dan lubang speaker. Oh ya, di bagian ini bisa dibuka ya. Ngeri banget nih. Soalnya ini tutupnya tipis, risih patah ya. Di dalam sini ada slot kartu SIM, ada 2 ya. Jadi tablet ini ada fitur selulernya. Terus di sini ada slot micro SD. Nah, untuk warna bagian belakangnya ini lebih ke abu-abu dan bahan bodinya ini plastik doff gitu. Kalau bagian depannya sih warna hitam glossy gitu ya. Desainnya biasa aja, kayak tablet-tablet 7 inch lain, nggak begitu tebel dan nggak tipis juga. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Tab M7A. Oh iya, saya belum kasih tahu harganya ya. Ini saya beli di Tokopedia dengan harga 600 ribuan. Tepatnya cek di screenshot ini. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah, untuk spesifikasinya, dia ada Wi-Fi, Bluetooth, jaringannya 3G, dan bisa sampai LTE atau 4G. Untuk Androidnya versi 9, Pie, kameranya 3 megapiksel plus 8 megapiksel. Baterainya 4200 mAh, layarnya 7 inch, 1024x600 Tn. Chipsetnya SC9863 quad-core. ROM-nya 32 GB dan RAM-nya 3 GB. Wah, lumayan nih. Dan dia support seluler, dual SIM ya. Lanjut, untuk tampilannya, ini kayaknya stok Android, terus aplikasi bawaannya juga nggak banyak. Ini cuma dari simbah Google aja, tapi nggak bisa di-uninstall nih, cuma bisa dinonaktifkan aja. Coba cek kesetelan, sistem tentang ponsel. Ini kok ada tulisan domba jantan 3 GB? Apaan dah? Oh, RAM-nya kali ya? Tapi kok tulisannya domba jantan? Untuk versi Android-nya Android 9 atau Pie, dan patch keamanannya 5 November 2019. Untuk penyimpanannya udah kepake sekitar 19%, sisanya sekitar 25,81 GB. Sedangkan RAM-nya yang 3 GB tersedianya sekitar 2 GB. Oh iya, coba pakai kartu SIM. By the way, untuk SIM-nya ini dia yang ukuran mini SIM. Nah, untuk sinyalnya aman nih dan 4G-nya juga muncul. Coba cek kameranya ya. Dan inilah hasil kamera dari Evio Tab M7A. Oke, ini udah saya install beberapa aplikasi buat ngecek. Saya cek pakai aplikasi Aidana 4, untuk RAM dan penyimpanannya ini sesuai. Terus chipsetnya, dia pakai Uni SoC SC9863A, octa-core ARM Cortex A55, 1,6 GHz. Udah berjalan di 64 bit tapi masih 28 nanometer. Untuk layarnya juga sesuai, dan GPU yang dipakai PowerVR ROG GE8322. Jaringannya juga LTE, tapi kalau baterainya ini kedeteksinya 2900 mAh. Ntar dicek penggunaannya ya.
Terus saya juga coba benchmark pakai aplikasi Antutu Benchmark. Tablet ini dapat skor sekitar 102.000. Wah, lumayan nih. Untuk multitouch-nya, ini cuma sampai 5 sentuhan aja. Dan untuk sensornya nggak begitu lengkap, tapi di sini giroskop ada loh. Ntar dicoba ya. Untuk OS Android 9 yang berjalan di tablet ini, saya rasa masih lancar-lancar aja. Dan untungnya, tablet ini tuh kayak tahu diri. Dia pakai UI stok Android, terus aplikasi bawaannya juga sedikit, nggak yang aneh-aneh, jadi bisa ngebantu buat ngeringanin dengan spek yang nggak tinggi kayak gini. Ya, Android 9 memang udah ketinggalan, tapi masih banyak kok aplikasi yang masih support, jadi masih aman. Misalnya buat browsing-browsing, aplikasi sosmed, YouTube, belanja online, itu masih bisa berjalan di tablet ini. Nah, gimana kalau untuk ngegame? Ya bisa-bisa aja, cuma jangan berharap terlalu tinggi. Kalau mau yang aman, ya main yang ringan-ringan aja. Untuk main game sekelas Mobile Legends itu masih bisa pakai settingan bawaannya ya. Walau terkadang tetap aja agak-agak slow motion gitu kalau pas rame. Sedangkan kalau saya coba buat main PUBG Mobile, itu dapat settingan di smooth medium dan balance medium. Pas mainnya ya nggak bisa berharap banyak, frame drop dan kadang macet-macet juga. Oh ya, tadi kan dicek ada giroskop ya, tapi pas saya coba ternyata nggak bisa. Mungkin aplikasi sensor box itu ada kesalahan ngedeteksi kali ya. By the way, untuk baterainya ini setelah saya pakai untuk nonton YouTube, main game, dan browsing-browsing, itu bisa dapat screen on time sekitar 3-4 jam. Ya lumayan sih segitu, dan menurut saya masih masuk akal untuk ukuran baterai 4200 mAh di sebuah tablet dengan fungsi seluler. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan juga. Kalau menurut saya, kekurangan dari tablet ini yaitu layar yang sudut pandangnya terbatas dan kurang tajam. Terus volume suaranya ini kecil dan kualitasnya juga kurang. Saya rasa itu lumayan ngeganggu ya, karena tablet itu kan harusnya lebih dimaksimalkan untuk kebutuhan multimedianya. Terus untuk fitur-fiturnya juga terbatas karena minim kostumisasi, dan untuk build quality-nya, tablet ini masih agak kasar gitu. Tapi balik lagi nih, kalau ngelihat harga 600 ribuan dan spesifikasi yang ditawarkan, ya mau gimana? Ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga, apalagi harganya yang termasuk murah. Jadi gimana kitanya aja yang milih, sesuaikan kebutuhan dan budgetnya. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan tablet Evio Tab N7A. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.